Kirana, gadis remaja berusia 18 tahun, terjebak dalam kisah cinta singkat yang berujung kehamilan. Ketika sang kekasih menghilang, ibu Kirana, Bu Halimah, memutuskan untuk menikahkannya dengan Ustaz Firman, pria berusia 50 tahun yang terpandang di kampung. Demi menjaga kehormatan keluarga, Kirana harus menerima takdirnya meski hati dan jiwanya memberontak. Dalam pernikahan yang dingin dan canggung, Kirana harus beradaptasi dengan kehidupan baru, menghadapi stigma masyarakat, tekanan emosional, dan luka batin yang belum sembuh. Namun, di balik kekecewaan dan ketidaknyamanan, perlahan tumbuh benih pemahaman dan kekuatan dalam dirinya. Di puncak konflik, saat semua mata menghujatnya dan masa lalunya kembali menghantui, Kirana harus memilih, tunduk pada nasib atau berdiri memperjuangkan masa depan. Kirana duduk terpaku di depan cermin kamarnya. Tangannya gemetar memegang alat uji kehamilan yang baru saja dibelinya dari warung belakang pasar. 2 garis merah muncul jelas di layar mungil itu, seolah mengejek dan menghantam kenyataan hidupnya, seperti tamparan keras yang tak ia sangka akan datang secepat ini. "Nggak mungkin," bisiknya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Baru 2 minggu telat datang bulan. Awalnya dia pikir cuma kecapekan atau salah makan. Tapi setelah mual-mual dan tubuhnya lemas setiap pagi, kecurigaan itu makin nyata. Apalagi setelah Bayu, pria yang katanya cinta mati padanya, menghilang begitu saja. Bayu, nama itu masih berputar-putar di kepalanya. Suara tawanya, cara dia menggenggam tangan. Kirana diam-diam di pinggir sungai. Janji-janji manis yang kini terdengar seperti kebohongan. "Belaka, aku tanggung jawab kok, Kirana. Aku serius," katanya malam itu, sebelum semuanya terjadi. Tapi sejak Kirana mengirim kabar soal keterlambatannya, Bayu seperti ditelan bumi. Nomornya tak aktif. Sosmednya hening. Kirana menyeka air matanya. Ia merasa bodoh, terlalu mudah percaya, terlalu cepat menyerahkan segalanya demi cinta yang ternyata palsu. Tiba-tiba pintu kamar diketuk keras. "Kirana, udah sore, kenapa belum keluar juga?" Suara Bu Halimah, ibunya, terdengar dari luar. Keras dan penuh ketegangan, seperti biasa. "Sebentar, Bu," jawab Kirana panik. Ia buru-buru menyembunyikan tespek di bawah bantal, mencoba menenangkan wajahnya yang basah air mata. Saat pintu terbuka, Bu Halimah langsung melangkah masuk tanpa permisi. Wajahnya penuh curiga. "Kamu kenapa? Sakit? Pucat banget loh," tanyanya, memperhatikan wajah putrinya yang terlihat murung. Kirana gelagapan. "Enggak, Bu, cuma pusing dikit." Bu Halimah menghela napas. Ia duduk di pinggir ranjang sambil memperhatikan anak satu-satunya itu. "Jangan banyak main HP malam-malam. Udah saya bilang, enggak baik buat perempuan." Kirana mengangguk kecil, tapi tubuhnya terasa sesak. Malam itu, Kirana akhirnya tak kuat menyimpan semuanya sendiri. Setelah makan malam yang hening, ia menarik napas panjang dan berdiri di depan ibunya yang sedang melipat baju di ruang tengah. "Bu," Kirana mau ngomong sesuatu. Bu Halimah menoleh, keningnya langsung berkerut. "Apa?" Kirana menggigit bibir, lalu menunduk. Aku hamil, Bu." Baju yang tadi dilipat Bu Halimah jatuh begitu saja. Mata perempuan itu membelalak, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. "Hamil?" Ulangnya pelan, seolah tak percaya. Kirana mengangguk perlahan. Tangisnya pecah di tempat. "Aku nggak tahu harus gimana, Bu. Bayu, dia ngilang. Aku coba cari, tapi dia nggak bisa dihubungi." Suasana jadi hening. Detik-detik berlalu seperti selamanya. Lalu, suara tamparan keras menggema di ruangan. Plak! Kirana terhuyung ke samping, pipi kirinya panas. Bu Halimah berdiri, matanya merah. "Dasar, anak durhaka! Malu-maluin keluarga! Gimana kamu bisa..." "Astaghfirullah, Kirana. Maaf, Bu." Kirana tersungkur, menangis sambil memegang pipinya. "Malu aku. Kita ini siapa? Janda, hidup pas-pasan, tinggal di kampung kecil. Sekarang kamu bikin aib begini?" Tangis Kirana makin kencang. Ia tahu semua ini salahnya, tapi dia tak pernah menduga ibunya akan marah sedahsyat ini. 2 hari berikutnya rumah mereka sepi.
Bu Halimah tak bicara banyak, hanya keluar masuk kamar, sambil sesekali menghela napas panjang. Kirana tak berani menyapa. Ia hanya menunggu keputusan. Hatinya gentar, apalagi perutnya mulai terasa mual tiap pagi. Sampai suatu sore, Bu Halimah memanggil Kirana duduk di ruang tamu. Di depannya ada seorang lelaki paruh baya, berjubah putih dan berkopiah. Ustaz Firman, orang yang dihormati di kampung mereka. Duda, usia sekitar 50-an, dikenal alim dan murah senyum. Kirana menunduk dalam-dalam. Ustaz, Bu Halimah mulai bicara dengan suara berat. Saya mohon bantuannya. Anak saya sudah berbuat salah. Kami ingin menutup aib ini secepat mungkin. Kirana menoleh cepat, menatap ibunya dengan ketakutan. Bu, maksud ibu? Ustaz Firman bersedia menikahimu? Kirana, ucap ibunya dengan datar. Agar anak itu lahir dengan status jelas, nama keluarga kita tetap bersih. Bu, aku belum siap. Aku enggak cinta. Aku bahkan belum kenal siapa dia. Ustaz Firman mengangkat tangan dengan tenang. Saya tidak memaksa. Tapi jika ini bisa jadi jalan keluar terbaik, saya siap menanggung amanah ini. Saya tahu berat untuk Kirana. Tapi percayalah, saya hanya ingin menolong. Kirana ingin lari, ingin berteriak. Ingin bilang dia masih 18 tahun, baru lulus sekolah belum sempat mengejar impian apapun. Tapi ia melihat mata ibunya, keras, penuh luka, dan putus asa. Pilihannya cuma dua, Kirana, kata Bu Halimah pelan tapi tegas. Menikah atau kita jadi bahan omongan seumur hidup. Saya nggak sanggup hadapi itu. Air mata Kirana jatuh. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya akan berubah selamanya, dan bukan ke arah yang ia bayangkan. Langit mendung menggantung di atas kampung pagi itu, seolah ikut menyimpan duka yang akan terjadi. Angin semilir meniup tirai putih di kamar Kirana, sementara ia duduk di atas sajadah, mengenakan mukena yang baru saja ia pakai untuk salat subuh. Wajahnya pucat, mata sembab, dan hatinya kosong. Hari ini, hari pernikahannya. Tapi tak ada riasan, tak ada gaun putih, tak ada pesta atau sorak-sorai keluarga. Hanya akan ada beberapa orang saksi, 2 cangkir teh di ruang tengah, dan ijab kabul yang dilafalkan lirih oleh seorang lelaki yang bahkan belum pernah ia ajak bicara lebih dari 5 menit. Kir, suara ibunya terdengar dari luar pintu. Lembut, tapi tetap kaku. Iya, Bu, sahut Kirana pelan. Kamu udah siap? Kirana menatap bayangannya di cermin. Ia mengenakan gamis panjang warna krem, jilbab syar'i yang dipinjam dari tetangga, dan senyum palsu yang nyaris tak terlihat. Siap? Tentu tidak. Tapi apa dia punya pilihan? Siap, jawabnya. Bohong. Tapi mungkin itu satu-satunya kata yang bisa membuat ibunya berhenti terlihat seputus asa itu. Di ruang tengah, semuanya terasa hening. Ustaz Firman duduk bersila, mengenakan baju koko putih bersih dan sarung motif kotak-kotak. Wajahnya tenang, seperti biasa. Tak ada rona bahagia seperti mempelai laki-laki pada umumnya. Ia seperti sedang menjalankan kewajiban, bukan memilih takdir. 2 orang saksi duduk di sisi kanan dan kiri, Pak RT dan Pak Haji Musa. Mereka hanya tahu versi ringkas, bahwa Kirana sudah dipinang oleh Ustaz Firman secara mendadak dan diminta menikah secara sederhana. Tidak ada cerita soal kehamilan. Tidak ada pengakuan tentang dosa masa lalu. Bu Halimah duduk di pojok ruangan, menunduk. Raut wajahnya keras, tapi air matanya tak bisa disembunyikan. Saat penghulu mulai membaca akad, jantung Kirana seperti berhenti berdetak. Kata demi kata terasa asing. Dunia di sekitarnya mendadak sunyi. Sampai akhirnya terdengar suara berat dan mantap dari Ustaz Firman. Saya terima nikahnya. Kirana binti Harun dengan mas kawin tersebut tunai. Dan dunia Kirana berubah. Detik itu juga, siang itu, Kirana duduk diam di dalam kamar barunya. Kamar kecil di bagian samping rumah Ustaz Firman. Rumah itu besar, khas rumah orang terpandang di kampung, tapi sunyi. Tidak ada anak-anak, tidak ada istri lain. Hanya dia dan pria yang sekarang sudah resmi menjadi suaminya. Tangannya menggenggam perut. Masih datar, belum terlihat tanda-tanda.
Tapi ia tahu, di dalam sana ada nyawa kecil yang akan jadi alasan hidupnya berubah drastis. Pintu kamar diketuk pelan. "Kirana?" Suara Ustaz Firman terdengar. Jantungnya berdebar. Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Pintu terbuka perlahan. "Ustaz." Firman berdiri di ambang, membawa sepiring buah dan 2 gelas air. "Boleh saya masuk?" Kirana mengangguk pelan. Ia duduk di kursi kayu dekat jendela. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kesedihan samar yang terlihat di matanya. "Saya tahu ini berat untuk kamu, tapi terima kasih karena sudah mau menjalani ini dengan saya." Kirana hanya tersenyum kaku. Rasanya aneh. Ia baru saja menikah dengan pria yang berbeda generasi, berbeda dunia, dan bahkan berbeda cara berpikir. "Maaf kalau semua ini terasa terlalu cepat," lanjut Ustaz Firman. "Saya tidak bermaksud mengambil kesempatan, tapi saat ibumu datang ke saya dengan wajah penuh air mata, saya tak tega. Saya tahu bagaimana kejamnya dunia luar. Saya tahu betapa tajamnya lidah orang kampung ini." Kirana menatapnya untuk pertama kali. Lama. Ia mencoba mencari jawaban di balik sorot mata pria itu. Apakah ia sungguh tulus, atau hanya ingin menyelamatkan namanya sebagai ustaz? "Apakah ustaz benar-benar ingin ini?" Tanyanya pelan. Suara bergetar. Ustaz Firman menarik napas. "Ingin? Tidak sepenuhnya. Tapi saya percaya ini amanah. Saya tahu kamu sedang hancur. Dan saya hanya ingin kamu merasa terlindungi. Meskipun mungkin kamu belum bisa mencintai saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai suami." Hening sejenak. Kirana tidak tahu harus menjawab apa. Tubuhnya lelah, hatinya remuk, dan pikirannya kacau. "Tapi tolong," tambahnya pelan, "beri saya waktu. Saya belum siap sebagai istri." Ustaz Firman mengangguk. "Saya mengerti. Tidak ada paksaan. Kamu tetap bebas menjalani hari-harimu. Yang penting, kita sama-sama jujur dan saling menjaga." Kirana menunduk. Mungkin ini lebih baik dari bayangannya. Tapi tetap saja, hatinya belum mampu menerima semua ini sepenuhnya. Malam tiba, Kirana duduk sendirian di ranjang. Tak ada cahaya selain lampu kecil di pojok kamar. Ustaz Firman tidur di kamar utama, memintanya agar merasa nyaman dulu di kamar terpisah. Kirana menggenggam test pack yang disembunyikannya. 2 garis itu masih terlihat jelas. Di dalam hatinya, ia merasa takut. Bukan hanya pada kehamilan ini, tapi pada hari-hari yang akan datang. Bagaimana ia akan menjalani kehidupan sebagai istri dari seseorang yang lebih pantas jadi ayahnya? Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk, tapi ini nyata, dan ia harus bertahan. 3 hari setelah pernikahan itu, Kirana masih seperti bayangan. Ia bangun, membantu memasak di dapur, lalu duduk sendirian di kamar yang terasa seperti kotak rahasia tempat ia menyimpan luka. Rumah Ustaz Firman memang besar, tapi tidak ada satu pun sudut yang membuatnya merasa di rumah. Pagi itu, Kirana duduk di teras belakang, menyapu halaman kecil di samping dapur. Sinar matahari hangat, tapi hatinya tetap dingin. Ia mendengar suara perempuan-perempuan dari arah pagar belakang, tempat biasanya ibu-ibu kampung berkumpul usai belanja dari pasar. Katanya Kirana itu udah hamil duluan, makanya dinikahin cepet-cepet sama Ustadz. Yakin deh itu mah. Nggak mungkin Ustadz nikah kilat kalau nggak ada apa-apa. Mana umur beda jauh banget. Ih, kayak bapaknya. Aku kira tadinya Ustadz itu mau nikah lagi sama janda Pak Lurah. Ini malah anak muda. Cantik sih, tapi ya begitu, nggak bener. Kirana berhenti menyapu. Tangannya gemetar. Hatinya seperti diremas-remas. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdebar tak karuan. Ia berdiri, masuk ke dapur, lalu menutup pintu perlahan. Dunia luar tidak pernah sekejam ini. Siang harinya, Bu Halimah datang membawa makanan. Wajahnya terlihat lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya, tapi tetap kaku. Ibu bawain sayur asem. "Kamu pasti belum sempat masak," katanya, sambil menaruh plastik berisi makanan di atas meja. Kirana hanya mengangguk. Ia duduk di kursi kayu,
memandangi ibunya tanpa kata. Bu Halimah menghela napas panjang. "Ada yang ngomongin kamu ya di belakang rumah?" Kirana tak menjawab, tapi air matanya tiba-tiba jatuh tanpa suara. "Kir," suara ibunya mulai pelan. "Kamu kuat ya? Ibu tahu ini semua berat." Tapi ibu juga bingung waktu itu. Kamu datang malam-malam, nangis, bilang kamu hamil. Terus cowoknya ngilang. Apa ibu harus diam aja? Mau ditaruh di mana muka ibu? Kirana menunduk. Ia tahu. Ia tak bisa menyalahkan ibunya sepenuhnya. Tapi luka di hatinya tidak bisa begitu saja disembuhkan oleh kata-kata, ibu nggak punya pilihan. "Kenapa harus beliau, Bu?" tanya Kirana lirih. "Kenapa harus Ustaz Firman?" Bu Halimah terdiam. Lama. Karena dia satu-satunya yang mau bertanggung jawab tanpa nanya-nanya banyak. Semua orang pasti nolak, Kir. Nama kita bisa hancur. Kamu bisa dibuang dari kampung. Tapi beliau malah melindungimu. Kirana tak sanggup berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk, mendengarkan, dan menangisi nasib yang terasa bukan miliknya sendiri. Sore harinya, Ustaz Firman pulang dari masjid. Beliau membawa beberapa buku tafsir dan sekotak kue dari rumah Pak RW. Wajahnya seperti biasa, tenang, tidak pernah menunjukkan marah, kecewa, apalagi bimbang. Tapi Kirana tahu, di balik ketenangan itu, ada tekanan yang sama beratnya. Saat makan, malam mereka duduk berseberangan. Di antara mereka hanya ada sepiring tahu goreng dan sambal terasi. "Bagaimana hari ini?" tanya Ustaz Firman pelan. "Biasa saja, Ustaz," jawab Kirana. Tak berani menatap. "Panggil saya Firman saja. Atau, Abang, kalau kamu nyaman." Kirana sedikit kaget. Ia diam sejenak. "Firman, sudah dengar gosip di luar sana?" Ustaz Firman mengangguk pelan. "Sudah, tapi tak semua harus kita jawab, Kirana. Kebenaran tak selalu harus diteriakkan. Kadang, cukup dibuktikan lewat sikap." Kirana menunduk, merasa kata-kata itu seperti tamparan lembut tapi menyakitkan. "Tapi aku malu sih," katanya jujur. "Malu jalan ke warung, malu ketemu tetangga. Aku ngerasa kayak orang berdosa yang dihukum hidup-hidup." Firman meletakkan sendoknya. Ia menatap Kirana dengan mata teduh. Manusia memang suka menghukum, bahkan sebelum tahu cerita sesungguhnya. Tapi kamu masih punya masa depan, Kirana. Jangan biarkan mereka mengambil itu juga. Untuk pertama kalinya, Kirana merasa ingin menangis. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai tersentuh. Ustaz Firman tidak pernah membentaknya, tidak menyentuhnya tanpa izin, tidak memaksa apapun, hanya duduk tenang, menawarkan pelindung, yang entah tulus atau karena beban moral. Malam itu, Kirana terbangun karena suara gaduh dari luar rumah. Ia mengintip dari balik jendela. 3 pemuda sedang duduk di warung seberang, tertawa keras sambil minum kopi. Salah satu dari mereka menyebut namanya. Itu Kirana tuh. Pantesan aja nikah diam-diam, perutnya pasti udah isi." Tawa pecah. Kirana memejamkan mata. Malam menjadi gelap dan menyiksa. Tapi saat itu, tiba-tiba pintu rumah dibuka dari dalam. "Ustadz," Firman keluar, berdiri di halaman dengan sorban melilit di leher. "Anak-anak muda," katanya tegas tapi tetap sopan. "Kalau tak punya kebaikan untuk dibicarakan, lebih baik diam. Allah Maha Tahu, dan lidah kalian akan jadi saksi di hari yang tak ada pembela." Mereka terdiam, lalu pergi pelan-pelan sambil menggerutu. Kirana berdiri di balik tirai, menyaksikan sosok suaminya yang tampak begitu tenang menghadapi semuanya. Tapi ia juga melihat tangan Firman gemetar saat kembali masuk. Ustaz pun manusia. Keesokan paginya, Kirana menyapu halaman seperti biasa. Tapi kali ini, ia berdiri sedikit lebih tegak. Ia tahu suara-suara itu belum akan hilang, tapi setidaknya, kini ia tahu satu hal. Ia tidak sendirian menghadapi semuanya. Hari-hari berikutnya tak semakin mudah bagi Kirana. Justru semakin berat. Suara sumbang tak hanya datang dari belakang rumah atau warung pinggir jalan, tapi kini sampai ke masjid tempat Ustaz Firman mengajar. Jamaah mulai bertanya. Santri-santri berbisik.
dan beberapa ibu pengajian terang-terangan menghindari Kirana saat ia ikut membantu di dapur masjid. Ustaz kita, panutan, kok nikahnya diam-diam? Malu sama umat. Itu anak kecil itu. Pantas saja diam-diam, pasti ada aib. Ucapan itu seperti duri-duri kecil yang terus menusuk. Tak pernah sampai membunuh, tapi cukup untuk membuat Kirana susah bernapas. Pagi itu, saat sedang menjemur pakaian, Kirana dikejutkan oleh suara motor yang berhenti di depan rumah. Seorang perempuan muda turun dari boncengan. Wajahnya cantik dan angkuh, dengan pakaian rapi dan tas bermerek. Ia mengetuk pagar cukup keras. Kirana, panggilnya tajam. Kamu yang jadi istri Ustaz, kan? Kirana keluar pelan. Iya, saya. Aku Yulia, dulu aku calon istrinya. Kami udah dijodohin sama orang tua. Tapi tiba-tiba batal. Karena kamu. Kirana diam, tidak tahu harus menjawab apa. Yulia mendekat, matanya menatap tajam. Kamu pikir kamu siapa? Anak kampung, nggak jelas asal-usulnya. Nikah diam-diam, bikin malu Ustaz, kamu perusak. Perempuan itu pergi sebelum Kirana sempat menjawab, tapi ucapannya tertinggal seperti bara, membakar habis sisa keberanian yang Kirana punya. Malam itu, Kirana duduk termenung di bawah tangga. Suara azan Isya menggema dari masjid, tapi ia tak bisa bergerak. Ia merasa seperti boneka rusak yang ditaruh. Di rak terlihat utuh, padahal hancur di dalam. Saat Ustaz Firman pulang dari masjid, ia menemukan Kirana masih dengan baju rumah, duduk memeluk lutut. Ada apa? Kirana menatap suaminya. Untuk pertama kalinya dengan mata merah dan penuh kejujuran. Aku ingin pergi. Firman terdiam. Kemana? Kemana saja. Ke tempat yang tidak mengenalku. Aku tidak kuat. Semua orang menudingku, menghinaku, menganggap aku hanya beban. Aku bukan istri yang kau butuhkan, Ustaz. Aku bahkan bukan istri yang layak. Ustaz Firman mendekat, duduk di sebelahnya, tapi tak menyentuh. Kirana, aku tidak pernah memintamu sempurna. Aku menikahimu bukan karena terpaksa. Aku ingin melindungimu. Tapi semua orang membenciku. Lalu kamu akan biarkan mereka menang? Kirana terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku hanya capek. Aku ingin punya nama yang kutentukan sendiri. Bukan cuma jadi istri muda Ustaz Firman. Bukan cuma perempuan yang harus dinikahi karena aib. Firman menarik napas dalam. Kalau kamu memang mau pergi, aku tak akan menahanmu. Tapi sebelum itu pikirkan, kamu lari dari siapa? Dari mereka? Atau dari dirimu sendiri? Kirana tak menjawab malam itu, tapi diamnya lebih keras dari ribuan kata. Pagi-pagi buta, saat azan subuh belum berkumandang, Kirana bangun. Ia mengepak baju ke dalam tas kecil. Ia menulis sepucuk surat, lalu meletakkannya di meja makan. Tanpa suara, ia keluar dari rumah, berjalan, cepat ke arah terminal kecil di ujung kampung. Langkahnya terasa ringan. Bukan karena ia bahagia, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa mengambil keputusan sendiri. Tapi ketika ia hampir sampai ke jalan besar, suara dari belakang membuatnya, "Berhenti, Kirana!" Ia menoleh. Di bawah lampu jalan, Ustaz Firman berdiri. Nafasnya tersengal, mungkin karena mengejar. "Aku tak akan memaksa kamu tinggal," katanya pelan. "Tapi aku ingin kamu tahu, kamu bukan sendiri. Dan kamu tak seharusnya menanggung malu yang bukan kamu ciptakan." Kirana mematung. Tas di tangannya terjatuh. Air matanya meledak tanpa aba-aba. "Kalau aku kembali, bisakah aku jadi diriku sendiri?" Tanyanya nyaris tak terdengar. Firman mendekat, dan untuk pertama kalinya menggenggam tangannya. Hangat, nyaman, tidak memaksa. Tidak ada yang akan memaksamu menjadi orang lain di rumah ini. Malam itu, Kirana tidak jadi pergi, tapi ia tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari perjalanan panjang menjadi seseorang yang ia kenali sendiri. Bukan sekadar istri dari nama besar, tapi Kirana, manusia yang utuh. Meskipun Kirana memutuskan untuk tidak jadi pergi,
hidupnya tidak serta-merta menjadi tenang. Tatapan miring dari masyarakat tetap menempel seperti bayangan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Bahkan suara anak-anak kecil pun kini terdengar seperti sindiran yang tak sengaja. Bu itu istrinya Ustadz Firman ya, tapi kok muda banget. Katanya dulu kerja di warung, sekarang jadi Bu Nyai. Hebat ya, kata seorang ibu di pasar sambil tertawa kecil. Kirana hanya bisa menunduk sambil membayar cabai dan tomat. Di dalam hatinya, semua kalimat itu menjadi peluru-peluru kecil yang menembus rasa percaya dirinya yang masih rapuh. Siang itu, Ustadz Firman pulang lebih awal. Di tangan kirinya, ia membawa sebuah tas kulit tua yang warnanya sudah pudar. Ada yang ingin aku bicarakan, katanya sambil duduk di kursi rotan ruang tamu. Kirana meletakkan gelas teh di hadapannya. Tentang apa? Firman menatapnya dalam. Tentang masa lalu. Kirana langsung kaku. Ustadz tahu? Firman mengangguk perlahan. Aku tahu kamu pernah bekerja di warung milik Pak Asrul di pasar, dan aku juga tahu tentang pemuda yang menghamilimu. Kirana menegang, tubuhnya gemetar. Aku nggak tahu harus bilang apa. Namanya Damar, bukan? Tanya Firman tenang. Kirana menahan napas. Aku mengenalnya. Dia dulu santri lepas di pesantren yang sering aku isi ceramah. Tapi dia bermasalah. Sering berpindah-pindah tempat. Waktu aku dengar kamu hamil dan dia kabur, aku tahu itu pasti dia. Kirana duduk perlahan, tubuhnya terasa lemas. Dia janji akan menikahiku, tapi setelah aku bilang aku hamil, dia hilang. Nomornya tak aktif. Aku cari ke rumahnya, keluarganya bilang dia sudah pergi keluar kota. Dia bukan laki-laki, kata Firman dengan nada tajam yang jarang keluar dari mulutnya. Sunyi menyelimuti ruang tamu. Kirana menunduk, matanya berkaca-kaca. Jadi, kenapa Ustaz tetap mau menikahiku? Firman diam sejenak. Karena aku tahu, kamu korban. Dan karena aku tahu, dunia ini kejam terhadap perempuan yang jatuh, seolah-olah hanya merekalah yang bersalah. Malam harinya, Kirana duduk di kamar sambil menatap foto kecil yang disimpannya dalam dompet. Foto itu diambil saat ia dan Damar diam-diam pergi ke pantai. Wajahnya masih ceria, senyumnya lebar. Ia begitu percaya kala itu. Percaya bahwa cinta cukup untuk membuat seseorang bertahan. Tapi kini, cinta terasa seperti jebakan. Dan ia adalah korbannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Kirana mengangkat pelan. Halo, suara di seberang membuat darahnya membeku. Kir, ini aku Damar. Seketika dunia Kirana seolah runtuh. Kenapa kau hubungi aku? Suaranya bergetar. Aku tahu semuanya sekarang. Maaf. Aku pengecut. Aku kabur waktu itu karena takut. Aku nggak siap, Kir. Dan kamu pikir aku siap waktu itu? Kamu tinggalin aku sendirian, dengan bayi di perutku, dan semua orang menatapku seperti perempuan najis. Aku mau menebus semuanya, Kir. Aku akan kembali. Aku mau bertanggung jawab. Kirana tak menjawab. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Terlambat, Damar. Aku sudah menikah. Dengan siapa? Ustadz Firman. Hening di ujung telepon. Apa kau bahagia? Tanya Damar akhirnya. Pelan, Kirana menutup matanya. Aku sedang belajar untuk bahagia. Klik. Sambungan terputus. Beberapa hari kemudian, Kirana menemukan amplop coklat diselipkan di pagar rumah. Di dalamnya ada foto dirinya dan Damar di pantai. Foto yang sama yang ia simpan. Tapi di balik foto itu, tertulis tulisan tangan. Kau tetap milikku. Aku akan kembali. Kirana berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangan dirinya sendiri. Perempuan muda yang dulu lugu dan percaya cinta kini telah menjadi istri dari seorang ustaz, ibu dari anak yang belum lahir, dan mungkin sasaran dendam dari masa lalu yang belum selesai. Ia menyentuh perutnya perlahan. Bayinya menendang lembut. Aku tidak akan lari lagi, tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku lagi. Di luar, angin malam meniup kencang.
Tapi Kirana tetap berdiri tegak. Ini bukan tentang menjadi korban lagi. Ini tentang memilih bertahan untuk dirinya sendiri. Rumah itu mulai terasa pengap, padahal jendela sudah dibuka. Kirana duduk di ruang tengah, memeluk tubuhnya sendiri. Di pangkuannya, tergeletak foto-foto lama bersama Damar yang kini mulai bermunculan di mana-mana. Dikirim tanpa nama, diselipkan di pintu belakang, bahkan dilempar dari luar pagar. Ustaz Firman mulai curiga, walau belum bicara langsung. Tapi ia mengamati, dan Kirana tahu, ia hanya menunggu waktu sebelum segalanya meledak. Dan waktu itu tiba lebih cepat dari yang diduga. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Ustaz Firman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius, rahangnya mengeras. Kirana, duduklah. Kita perlu bicara. Kirana menelan ludah. Ia tahu ini saatnya. Apa kamu masih berhubungan dengan pemuda itu? Tanya Firman langsung. Tanpa basa-basi, Kirana menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak pernah berniat. Dia yang menghubungi aku duluan. Aku bahkan belum membalas pesannya. Firman menyodorkan sebuah foto. Kirana tercekat. Itu foto dirinya sedang berjalan ke pasar beberapa hari lalu. Dan Damar tampak mengikuti dari belakang. Dia mengawasimu, kata Firman pelan, tapi tegas. Dan bukan hanya kamu, tapi aku juga. Hari berikutnya, Damar benar-benar muncul di masjid, di saat Ustaz Firman sedang ceramah subuh. Kehadirannya seperti angin ribut. Beberapa orang mengenali wajahnya. Dulu Damar pernah ikut kajian remaja di masjid ini sebelum akhirnya menghilang. Tapi yang membuat semua orang tercengang adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Damar setelah salam penutup Ustaz Firman. Ustaz, saya ingin bicara di depan semua orang. Saya ingin menebus dosa saya. Ustaz Firman menoleh, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Damar maju ke depan mimbar. Suaranya lantang. Nama saya Damar. Saya laki-laki yang menghamili Kirana. Saya pengecut. Dulu saya kabur. Tapi sekarang saya ingin bertanggung jawab. Ruangan langsung riuh. Beberapa orang mendesah keras, yang lain menatap Ustaz Firman dengan pandangan tak percaya. Seolah-olah mereka ingin bertanya, kenapa kau nikahi dia? Kalau tahu siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Dan Damar belum selesai. Ustaz Firman telah menolong Kirana. Tapi sekarang, biarkan saya yang menikahinya. Saya ingin mengambil alih tanggung jawab itu. Ustaz Firman tidak bicara. Ia hanya menatap Damar. Lama. Dalam. Kirana yang berdiri di pintu masjid gemetar. Ia merasa seperti boneka yang diperebutkan dua tangan. Padahal yang ia butuhkan bukan dua pria yang berseteru demi menyelamatkannya. Ia butuh haknya sebagai perempuan. Ia butuh suaranya didengar. Hari itu, rumah mereka dikepung gosip. Beberapa tokoh masyarakat datang, mencoba menengahi. Bahkan ketua RT ikut memanggil keluarga Kirana dan keluarga Damar untuk musyawarah. Kirana hanya duduk, mendengarkan orang-orang memutuskan hidupnya. Lebih baik kembali pada yang bertanggung jawab, Ustaz. Ya, Ustaz juga akan bebas dari cemoohan masyarakat. Kalau anak itu besar, dia bisa tahu siapa ayah kandungnya. Kirana berdiri perlahan. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang diam. Jadi aku ini apa? Boneka yang bisa dikembalikan ke toko karena sudah rusak? Semua orang terdiam. Aku bukan benda. Aku bukan masalah yang harus diselesaikan di meja rapat, ucap Kirana dengan air mata berlinang. Aku perempuan. Aku ibu dari anakku. Dan aku istri dari seorang suami yang memilihku saat dunia mencemoohku. Ia menoleh ke Ustaz Firman. Tapi kalau Ustaz Firman pun merasa bahwa aku beban, aku siap pergi. Ustaz Firman menunduk. Tapi kemudian ia berdiri dan berkata pelan, aku memilih menikahimu bukan karena kasihan Kirana, tapi karena aku ingin menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu, mungkin yang sebenarnya terselamatkan justru aku. Ia menatap Damar, dan kamu terlalu terlambat. Tapi Damar belum menyerah. Malam itu ia muncul lagi di depan rumah Kirana. Kirana, aku tahu aku salah.
Tapi anak itu anakku. Aku punya hak. Anak ini akan tumbuh sebagai anak yang kuat. Karena ibunya kuat, kata Kirana lirih. Kamu tidak kehilangan apapun, Damar. Tapi aku kehilangan semuanya karena kamu. Damar menatapnya. Untuk pertama kalinya benar-benar melihat luka yang ia tinggalkan. Lalu ia mundur perlahan dan pergi tanpa berkata apapun lagi. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Di sampingnya Ustaz Firman berzikir pelan. Ustaz, apa? Kita akan baik-baik saja? Tanya. Kirana pelan. Tidak mudah, jawab Firman jujur. Tapi kita bisa mulai dengan saling percaya. Dan untuk pertama kalinya, Kirana tersenyum kecil. Tak lebar, tak bahagia sepenuhnya. Tapi cukup. Cukup untuk membuat hatinya hangat. Sudah seminggu sejak insiden di masjid. Nama Kirana masih jadi perbincangan. Di warung kopi, di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian, bahkan di arisan arti. Tapi Kirana tak lagi sembunyi. Ia tak lagi menangis dalam diam atau bersembunyi di balik punggung suaminya. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Mengenakan gamis biru tua dan kerudung sederhana, ia membawa rantang besar ke masjid. Ini untuk kajian duha ibu-ibu, katanya sambil tersenyum saat menyerahkan rantang itu pada Bu Laila, pengurus takmir perempuan. Bu Laila terdiam sejenak sebelum menerima rantang itu dengan senyum canggung. Makasih, Kirana. Kirana tahu, masih banyak mata yang menilai. Tapi ia memilih untuk tetap melangkah. Hari demi hari, Kirana mulai kembali aktif. Ia mengajar anak-anak mengaji di sore hari, membantu ibu-ibu memasak untuk kegiatan masjid, bahkan ikut lomba membuat kerajinan tangan untuk peringatan Maulid Nabi. Beberapa ibu masih sinis, tapi anak-anak suka padanya. Dan dari anak-anak itulah, pelan-pelan dinding itu runtuh. Aku mau diajarin Bu Kirana, bukan Bu Yati. Soalnya Bu Kirana nggak galak. Teriak seorang bocah saat rebutan alat tulis. Kirana tertawa kecil. Yang ia lakukan sederhana, hadir, konsisten, dan tulus. Dan itu cukup mengubah hati-hati yang sebelumnya mengeras. Suatu malam, Ustaz Firman pulang dengan mata berbinar. Kamu diundang jadi narasumber, Kirana. Kirana mengerutkan dahi. Narasumber apa? Pengajian remaja putri. Mereka mau kamu cerita tentang caramu bangkit setelah jatuh. Kirana diam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Apa aku pantas? Bukan, hanya pantas, kata Firman. Kamu dibutuhkan. Hari pengajian itu datang. Di aula kecil masjid, Kirana berdiri di depan puluhan remaja perempuan. Tangannya sempat gemetar, tapi saat matanya menyapu wajah-wajah muda yang penuh harapan, ia menghela napas dan mulai bicara. Aku pernah salah. Aku pernah bodoh. Aku pernah memilih cinta yang salah. Tapi dari semua itu, aku belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh siapa yang mencintainya, tapi oleh bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hening sejenak. Lalu, tepuk tangan mengalir. Beberapa remaja meneteskan air mata. Bahkan Bu Laila, yang dulu paling keras menolaknya, ikut berdiri dan memeluk Kirana usai acara. Malamnya, di teras rumah, Kirana dan Ustaz Firman duduk berdampingan. Anak mereka sudah tertidur. Dulu aku pikir pernikahan ini adalah hukuman, kata Kirana pelan. Tapi sekarang aku tahu, ini anugerah. Firman menatapnya lembut. Kamu bukan beban, kamu berkah. Kirana menyandarkan kepala di bahu suaminya. Tak ada kata lagi yang dibutuhkan malam itu. Karena kadang, kemenangan terbesar bukan saat semua orang memuji, tapi saat kita bisa memaafkan diri sendiri dan berdiri tegak. Langit sore menggantungkan awan jingga di atas desa. Angin bertiup pelan, menyapu halaman rumah Kirana yang kini ramai oleh suara tawa anak-anak kecil yang belajar Iqra di Serambi. Kirana duduk di tikar, mengajari dua anak perempuan yang baru saja bisa mengeja huruf hijaiyah. Bagus, lanjut ya. Ini huruf tsa, ucapnya lembut sambil tersenyum. Kehidupan Kirana berubah jauh dari setahun lalu. Dulu, ia sering sembunyi di balik pintu, takut bertemu tetangga.
Kini, ia justru menjadi tempat banyak orang bercerita dan belajar. Malam itu, Kirana duduk bersama ibunya di ruang tamu. Bu Halimah membawa sebuah surat dari rumah kepala desa. Ternyata, Kirana akan diundang secara resmi menjadi pembicara dalam acara Hari Perempuan Nasional tingkat kecamatan. Tema, Perempuan dan Kesempatan Kedua. "Kamu yakin mau datang?" tanya Bu Halimah. Pelan. Kirana menatap surat itu, lalu mengangguk. "Aku mau, Bu. Kalau aku bisa membuat satu gadis lain tidak merasa sendirian, maka semua rasa sakitku dulu tidak sia-sia." Bu Halimah menggenggam tangan anaknya. Mata tuanya berkaca-kaca. "Maaf ya, Nak. Dulu ibu keras, ibu salah. Ibu cuma takut." "Aku juga pernah takut, Bu," jawab Kirana lembut. "Tapi sekarang, aku nggak takut lagi." Acara di kecamatan itu menjadi momen bersejarah. Di panggung kecil itu, Kirana berdiri dengan kepala tegak. Ia mengenakan gamis putih bersih dan kerudung sederhana, namun wibawanya memancar. Ia berbicara bukan dengan naskah, tapi dengan hati. "Aku hamil di luar nikah saat masih muda. Aku ditinggal, dipaksa menikah, dibicarakan orang sekampung. Tapi aku belajar satu hal. Kita boleh terjatuh, asal jangan menyerah. Kita boleh salah, asal kita mau bertanggung jawab dan berubah." Wajah-wajah di depannya diam, tertegun. Lalu, satu persatu mulai bertepuk tangan. Beberapa bahkan berdiri. Saat Kirana turun panggung, seorang gadis remaja menghampirinya dan memeluknya erat, tanpa berkata apa-apa. Tangisnya pecah di bahu Kirana. Kirana tahu, gadis itu mungkin juga sedang terluka. Tapi hari ini, luka itu menemukan tempat untuk sembuh. Di rumah, Ustadz Firman duduk bersama anak mereka yang kini sudah mulai bisa berjalan. Ia menatap Kirana pulang dengan wajah bangga. "Bagaimana acaranya?" Kirana menaruh tas, lalu duduk di sebelah suaminya. "Luar biasa," jawabnya, tersenyum. "Tapi yang lebih luar biasa adalah laki-laki yang menerima aku di saat semua orang membuangku." Firman tertawa kecil. "Aku nggak luar biasa. Aku cuman ingin jadi lelaki yang bisa kamu andalkan." Kirana menatap suaminya, lalu memeluk anak mereka. "Terima kasih sudah jadi jalan pulangku," ucapnya pelan. Firman membalas tatapan itu dengan hangat. "Dan kamu adalah alasan kenapa aku tidak menyerah pada cinta meski sudah tua," ucapnya berseloroh. Mereka tertawa. Bukan tawa sempurna, tapi tawa yang tumbuh dari luka yang perlahan sembuh. Dari hidup yang pernah remuk, tapi kini mulai utuh. Karena pada akhirnya, bukan siapa kita dulu yang menentukan masa depan, tapi seberapa kuat kita mau berdiri setelah jatuh.